Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online pada hari ini. Hari ini kita akan mempelajari mengenai fungsi matematika. Nah, di dalam latihan praktik fungsi matematika, di sini ada sheet yang harus kita selesaikan. Instruksinya seperti ini. Bentuk sheet di bawah ini pada sheet 1 dengan nama LP fungsi matematika. Nah, jadi di sini saya akan membentuk sheet yang baru. Ini ada sheet 1, ini saya ganti namanya menjadi LP fungsi matematika. Selanjutnya, kolom A di sini dipersempit. Jadi saya akan mempersempit kolom A. Kemudian saya mulai dari sel B2 sampai D2. Ini ada teks yang isinya data. Cara membentuknya saya akan blok dulu dari B2 sampai D2. Lalu saya gabungkan merge and center, wrap text dan middle align. Setelah itu saya ketikkan data. Kemudian di B3, kemudian dari B3 sampai D3 ini saya blok dulu, saya aktifkan center. Kemudian saya ketikkan di sini nilai 1. Di B3 nilai 1. Di C3 nilai 2. Di D3 nilai 3. Kemudian saya blok dari E2 sampai E3 ya. Ini saya blok dulu, lalu saya gabungkan. Kemudian saya ketikkan KPK. Kemudian saya blok dari F2 sampai F3 seperti ini, lalu saya gabungkan. Kemudian saya ketikkan FPB. Yang selanjutnya, faktorial dari nilai 1. Ini terletak di antara G2 dan G3. Jadi saya blok dari G2 sampai G3, kemudian saya gabungkan. Selanjutnya, sisa bagi dari nilai 1 terhadap nilai 2. Posisinya ada di H2 sampai H3. Ini saya blok dulu, lalu saya gabungkan. Setelah itu, lebar kolom H saya perlebar ya. Yang selanjutnya, hasil dari nilai 1 dipangkatkan dengan nilai 2. Ini terletak di antara I2 dan I3. Jadi saya gabungkan dulu I2 dan I3. Kemudian saya blok dulu, kemudian saya gabungkan. Yang selanjutnya saya perlebar kolom I. Setelah itu untuk data-data nilai 1 dan 2, 1, 2, 3 saya akan ketikkan dulu.
Yang berikutnya, di bawahnya ada tabel yang selanjutnya. Untuk kata data terletak di antara B, ini kata data terletak di style B8 dengan posisi tepat berada di tengah-tengah sel B8. Jadi cara membuatnya begini. Kalau saya perhatikan di sini B8, C8 dan D8. Posisi teksnya pas di tengah-tengah tiap sel. Jadi saya akan memblok dulu dari B8, C8 dan D8. Kemudian saya akan aktifkan wrap text, kemudian center dan middle align. Sekarang saya ketikkan dulu. Nah, untuk font dan font size fill dan record, di sini yang diminta adalah Calibri 11. Jadi sesuai dengan default dari font dan font size pada Excel, Calibri 11. Jadi di sini tidak saya lakukan perubahan font dan font size lagi. Untuk data-data pada tabel yang kedua ini saya ketikkan dulu. Nah, sekarang untuk data-data tabelnya sudah selesai dan sekarang saya akan mengajarkan bagaimana cara menghitung KPK. KPK disebut juga sebagai kelipatan persekutuan terbesar. Di dalam Excel, function yang digunakan disebut sebagai LCM. Jadi sintaksnya seperti ini sama dengan LCM. Buka kurung, range, tutup kurung. Nah, LCM ini kepanjangannya adalah list common multiple. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kelipatan persekutuan terkecil. Nah, penggunaan function LCM di E4 sama dengan LCM buka kurung. Nah, KPK yang diminta adalah KPK untuk nilai 1, 2, dan 3. Jadi untuk range-nya kita blok dari B4 sampai D4. Seperti ini. Setelah itu sel pointer di E4. Lalu di sudut kanan bawah sel pointer ini pas di kotak hitam ini. Mouse pointer jadi tanda tambah hitam. Kemudian klik kiri tahan tarik ke bawah. Kita akan mengcopy formulanya. Lalu untuk FPB. Untuk FPB kita menggunakan function GCD. Sintaksnya ini sama dengan GCD, buka kurung, range. Kepanjangan dari GCD adalah greatest common divisor atau faktor persekutuan terbesar. Pembaginya, divisor itu pembaginya. Nah, sekarang untuk FPB-nya sama dengan GCD, buka kurung, FPB yang diminta adalah FPB dari nilai 1, 2, dan 3. Maka kita akan memblok ini dari B4 sampai D4, tutup kurung, lalu di-enterkan hasilnya 1. Kemudian sel pointer di F4, lalu mouse pointer di sudut kanan bawah dari sel pointer di kotak hitam ini, lalu klik kiri tahan tarik ke bawah. Maka inilah hasilnya, hasil dari FPB-nya. Nah, ini ada tempat kosong, saya akan gunakan ini.
Nah, kalau diminta KPK dari nilai 1 dan nilai 3 saja, maka caranya begini. Sama dengan LCM, buka kurung, diminta nilai 1. Jadi kita klik dulu nilai 1 ini, koma. Nah, ini kenapa saya pakai koma? Karena di penunjuknya ini ada koma. Jadi saya pakai koma. Kalau di penunjuk kamu, di komputer kamu nanti titik koma, pakai titik koma ya. Diminta KPK dari nilai 1 dan nilai 3. Jadi setelah B4 ini diklik, maka nilai 3 ini yang ada di D4 diklik. Seperti ini. Tutup kurung. Ini hasilnya. Lalu, kalau diminta KPK dari nilai 2 dan 3, kalau diminta begini, FPB dari nilai 2 dan 3. Maka ini sama dengan GCD, buka kurung, diminta dari nilai 2 dan 3. Jadi, saya akan memblok dari C4 sampai D4. Ini saja. Hasilnya 1. Nah, jadi, beginilah kalau misalkan nilainya itu diminta bukan berurutan ya, 1, 2, 3, tapi kalau misalkan diminta 1 dan 3, ataupun 1 dan 2, ataupun 2 dan 3, seperti ini cara menyelesaikannya. Kemudian faktorial dari nilai 1. Untuk faktorial, kita akan menggunakan function fact. Sintaksnya ini sama dengan fact, buka kurung, number. Nah, pemakaian function fact di G4 sama dengan fact, FACT, ini, buka kurung, number, diminta dari nilai 1 ya, berarti numbernya dari nilai 1, yaitu B4. Lalu tutup kurung, enter, hasilnya 2. Maka cell pointer di G4, lalu di sudut kanan bawah dari cell pointer kita tarik ke bawah seperti ini. Ini hasilnya. Kemudian sisa bagi dari nilai 1 terhadap nilai 2. Untuk sisa bagi, kita akan menggunakan function mod. Sama dengan mod, buka kurung, number, koma divisor. Jadi maksudnya begini ya, untuk sisa bagi. Sisa bagi dari nilai 1 terhadap nilai 2. Nah, di dalam matematika, sewaktu SD kita pernah diajarkan seperti ini. Untuk konsep pembagian. Nah, dimintakan tadi nilai sisa bagi dari nilai 1 terhadap nilai 2. Berarti nilai 2 berada di dalam kotak bagi ini. Ini numbernya. Divisornya 2, pembaginya 2. Nah, biasanya gini, 2 kita kalikan 2, hasilnya 4 ini. 2 di sini, 4 di sini. Lalu ini dikurangkan. Setelah dikurangkan dapat 1. Nah, ini nggak bisa kita bagi lagi. Ini udah mentok sampai di sini. Inilah sisa baginya atau mod. Kalau angka 2 yang di sini, ini merupakan hasilnya. Resultnya 2. Modnya 1. Numbernya 5, divisornya 2. Jadi yang dimaksud sisa bagi yang ini, yang bawah ini. Nah, sekarang di dalam Excel kita akan menggunakan function-nya. Sama dengan mod, buka kurung. Numbernya yaitu dari nilai 2, C4, koma. Divisornya yaitu nilai 1, B4, tutup kurung. Nah, jadi kalau terhadap nilai 2 inilah sebagai numbernya, divisornya adalah nilai 1. Jadi jangan terbalik ya. Ini hasilnya 1. Ini saya kopikan ke bawah seperti ini. Yang berikutnya, hasil dari nilai 1 dipangkatkan dengan nilai 2. Kita akan mempelajari pemangkatan. Function pemangkatan. Sama dengan power, buka kurung, number,
koma power. Jadi di I4 sama dengan power. Power itu pangkat. Koma, numbernya. Nah, untuk menentukan numbernya ini, hasil dari nilai 1. Nilai 1 ini yang akan dipangkatkan dengan nilai 2. Berarti numbernya adalah nilai 1, yaitu B4, koma, powernya, power ini maksudnya pangkatnya, yaitu nilai 2. C4, tutup kurung. Hasilnya 32. Ini saya kopikan ke bawah. Kemudian nilai mutlak. Nilai mutlak itu maksudnya nilai yang positif, jadi tidak ada nilai negatif. Fungsi nilai mutlak disebut dengan ABS. Buka kurung, number. ABS itu kepanjangannya adalah absolute. Jadi diambil singkatannya menjadi ABS ya. Ini ABS. Maka di C9 sama dengan ABS. Buka kurung. Numbernya yaitu dari B9. Tutup kurung. Kemudian enterkan. Hasilnya 4. Ini saya kopikan ke bawah. Jadi dalam nilai mutlak tidak dikenal nilai negatif ya. Maka nilai minus 12 ini akan menjadi nilai positif 12. Untuk akar kuadrat, kita menggunakan function SQRT. Sintaksnya ini sama dengan SQRT. Buka kurung, number. SQRT kepanjangannya adalah square root. Akar kuadrat. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Sekarang pemakaian function SQRT sama dengan SQRT. Buka kurung, numbernya dari B9. Tutup kurung. Hasilnya 2. Ini saya kopikan ke bawah. Nah, di dalam akar kuadrat untuk angka negatif tidak memiliki hasilnya. Sebenarnya ini adalah bilangan imajiner. Tetapi dalam komputer inilah hasilnya, error. Maka untuk yang D11 ini tidak saya hitung. Sesuai dengan file latihan praktik di D11 ini warnanya hitam. Jadi saya akan berikan warna hitam. Fill colornya ini hitam. Nah, yang selanjutnya tinggal saya berikan garis bordernya. Ini saya blok dulu dari B2 sampai I6. Lalu saya buka tombol border, all borders. Kemudian saya blok dari B8 sampai D11. Kemudian saya berikan bordernya. Saya buka dulu tombol border, lalu all borders. Nah, demikianlah untuk fungsi matematika yang saya ajarkan pada hari ini. Materi ini tolong diulang-ulang kembali dan jangan lupa kerjakan untuk tugas praktik. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya.